Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Jakaria dengan NIM 1314078. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat konsep dasar mutu. Yang pertama, pengertian hakikat konsep dasar mutu. Mutu atau kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasikan ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya. Yang kedua, perbedaan kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Yang pertama, kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Ia melibatkan deteksi dan eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Ini merupakan sebuah proses pasca produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Kontrol mutu biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu. Yang kedua, jaminan mutu. Berbeda dari kontrol mutu baik sebelum maupun ketika proses tersebut berlangsung. Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Tujuannya dalam istilah prinsip adalah menciptakan produk tanpa cacat. Jaminan mutu juga merupakan pemenuhan spesifik produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal. Yang ketiga, mutu terpadu merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Mutu terpadu adalah usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua anggota pekerjanya untuk memuaskan para pelanggan. Dalam konsep mutu terpadu adalah raja. Yang ketiga, mutu jasa. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Kotel, definisi lain ada setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Yang keempat, produk dalam pendidikan. Produk dari pendidikan adalah hasil atau output dari proses pendidikan yang melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi peserta didik. Materi dari produk pendidikan mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, kompetensi. Selain itu, produk dari pendidikan juga dapat mencakup nilai-nilai normal, pemahaman tentang demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesadaran tentang isu-isu global. Yang terakhir, pendidikan dan pelanggan. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Pelanggan adalah salah satu elemen penting dalam dunia bisnis. Sebagai konsumen atau pengguna, pelanggan memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Dalam era digital saat ini, pelanggan juga memiliki kekurangan yang lebih besar karena kemampuan mereka untuk memberikan ulasan atau referensi secara online yang dapat mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.